Ya, shalom shalom semuanya. Shalom. Saya percaya ya malam ini kita semuanya sudah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama masuk dalam fellowship satu jiwa. Amin. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi nih. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah malam ini sukacita Tuhan penuh atas setiap kita. Haleluya ya. Saya mungkin mau menyapa dulu nih ya muka-muka yang penuh dengan sukacita ya, yang penuh urapan, haleluya ya, yang ada di ruang Zoom ini ya. Saya akan menyapa dulu ada Ibu Frida, Shalom Bu Frida, Ciwawa, ada Ibu Setiawati, ada Yulia, ini ada Pak Sukanto, Shalom Pak Sukanto, sehat selalu ya. Ada Bu Wiwi, ada Pak Hadi, Bang Victor, ya, dan istrinya tentunya. Puji Tuhan. Tante Evi, sehat Tante Evi, shalom. Ada Cirina, shalom Cirina. Tante Lili, ya ada Ibu Cihwa, ada Ibu Cunlan, shalom. Bu Heni, ya, Bu Priska, dan yang lain-lain, puji Tuhan ya. Saya rindu kita nanti bisa ketemu onsite ya, karena ini di Bandung udah mulai PPKM-nya level 2 kalau nggak salah. Jadi kita udah dapat sinyal dari gembala kita, Pak Niko, untuk mempersiapkan diri untuk ibadah onsite. Jadi terus doakan ya, kita akan persiapkan yang terbaik untuk ibadah onsite. Karena rasanya beda ya, kayak saudara kalau misalkan beli makanan, dibungkus, bawa pulang, sama makan di sana. Wah, itu rasanya beda kan kalau ketemu langsung, ke tempatnya langsung ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita makan dibungkus, dimakan di rumah ya. Demikian juga dengan kita ketemu langsung ibadah onsite. Wah, rasanya pasti ada tes lah, ada feel yang kita nggak bisa temukan dengan suasana seperti ini di Zoom. Tapi ya, saya percaya malam ini dengan segala keterbatasan kita masih online, tetap kita yakin Tuhan hadir, Tuhan lawat setiap kita ya, dimanapun saudara berada. Doa saya Tuhan menjamah setiap kita malam ini, amin. Puji Tuhan. Saya juga menyapa buat rekan-rekan saudara yang ada di YouTube, ada di Facebook Aruna Satu, Shalom ya. Karena kita live juga ya di Facebook. Jadi kerinduan saya dimanapun saudara berada saat ini yang mengikuti acara fellowship satu jiwa, kita bisa sama-sama malam ini berfellowship. Namanya juga fellowship ya, bukan ibadah resmi lah ya. Kita fellowship bisa saling sharing, saling mendukung, mendoakan, atau ada yang mungkin kesaksian-kesaksian yang saudara mau saksikan juga boleh ya, supaya menguatkan setiap kita yang lain. Saudara, kalau ada juga pokok-pokok doa yang mau kita doakan nanti di akhir acara ini, saudara bisa tulis di kolom komen ya, supaya kita sama-sama nanti sepakat mendoakan. Puji Tuhan. Saudara siap masuk dalam fellowship satu jiwa? Yang siap boleh angkat tangan dua-duanya ke atas. Haleluya ya. Kadang harus dipaksa sedikit biar semangat ya. Anggap aja ini lagi ibadah lah saudara ya. Kita harus mengkondisikan diri ya, seperti lagi suasana ibadah di gereja, supaya kita tetap semangat. Kalau nggak seperti itu, nggak dipaksa, nggak paksa diri, jadi kita males-malesan. Jadi kadang perlu dikondisikan ya. Kita siapkan hati malam ini. Saya undang Pak Joni untuk pimpin dalam doa. Ya, shalom. Mari kita persiapkan hati kita, saudara yang Tuhan kasihi. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Jam malam ini ya Tuhan, inilah kami bersama-sama dengan saudara jemaat GBI Aruna lewat fellowship satu jiwa. Tuhan tuntun, pimpin, sertai jemaat Paskal, dan juga Tuhan tuntun, pimpin, dan biarlah Tuhan lengkapi dengan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk yang bertugas pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan WL-nya teristimewa hamba-Mu ya Bapak Pendeta Rudi Susanto. Kami menyerahkan ya Tuhan hamba-Mu yang saat ini host untuk Zoom, jemaat, bahkan kami juga bawakan juga host
untuk FB ya Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat virtual Zoom ini ya Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah, setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Urapan yang daripada Tuhan turun bagi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pertolongan kasih sayang Tuhan menyertai. Kami menyerahkan ibadah virtual Zoom ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami minta biarlah Tuhan sinyalnya Tuhan tuntun pimpin sehingga dapat menangkap berjalan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hamba serahkan buat host. Mari kita sembah Dia. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari hati kita lebih lagi kita katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat kami menyembah-Mu Yesus, hadirat-Mu turun Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah dari hati kami, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau ada di antara kami malam hari ini Tuhan. Karena Engkau berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau akan hadir Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di antara kami Tuhan malam ini Tuhan. Karena itu jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah
Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, mari Roh Kudus, berhembuslah. Oh, sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Oh, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan urapi kami terus Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Karena cuma urapan-Mu Tuhan yang kami butuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkati Korudi Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, Korudi Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, biar kami terus bisa belajar Tuhan. Bisa belajar ketetapan-ketetapan firman-Mu Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan, pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika masalah datang dalam hidup kami, yang keluar dari perbuatan kami, dari perkataan kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you untuk Yandri yang udah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara mengalami hadirat Tuhan malam ini ya. Tuhan melawat setiap kita saat kita memuji menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan itu nyata untuk setiap kita ya. Dan saya mau kita perkatakan haleluya ya 3 kali ya. Saya tiba-tiba diingetin Tuhan tentang ini ya. Kita perkatakan dengan mulut kita ya. Haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. Amin. Supaya di alam roh kita ada spirit yang kita diterobos ya, supaya kita bisa ngalamin terobosan malam ini. Kita perkatakan dengan iman, ada kuasa lewat perkataan saudara ya. Siap ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan luar biasa ya, dahsyat Allah kita. Ya, hari ini kita masih bahas tentang seri dunia kerja ya. Suara saya bisa diterima dengan jelas ya. Amin. Dan kita akan bahas hari ini temanya itu bukan naik tetapi turun ya. Ini tema yang terbalik dari apa yang ditulis di Ulangan 28 ayat 13 kalau nggak salah ya. Bagaimana Tuhan janji tentang blessing, tentang berkat buat bangsa Israel. Kalau mereka hidup menurut kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, mereka akan dibawa naik dan bukan turun. Nah, tapi temanya hari ini kebalik. Bukan naik tapi turun. Nah, jadi kita akan belajar hari ini tentang dunia kerja, dunia bisnis, tentang bagaimana bukan naik tapi turun ya. Kalau minggu lalu kita bahas dari kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf di semua posisi Tuhan bisa bawa dia luar biasa, naik level yang luar biasa, top level, di posisi apapun, di musim apapun dari Yusuf, sudah bisa melihat Yusuf pasti akan Tuhan bawa ke level yang luar biasa. Nah, kita belajar ternyata Yusuf punya karakter-karakter yang saudara nanti bisa lihat ya di channel kita di Facebook, YouTube Aruna 1, sudah bisa lihat yang minggu lalu belum lihat. Tapi hari ini ada hal-hal yang justru kita harus waspada ya, kita harus perhatikan betul ya. Karena kalau kita nggak waspada, kita nggak perhatikan, justru kita nggak mengalami terobosan di bawah Tuhan naik, tapi justru akan turun. Jadi kalau kita naik mobil ke satu tujuan, kita harus perhatikan bukan cuma petunjuk saja yang perlu kita perhatikan, tapi kita harus perhatikan kadang ada larangan-larangan ya, ada hal-hal yang kita harus perhatikan sungguh, karena kalau kita nggak perhatikan sungguh, itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Jadi saudara bisa mengalami mungkin satu hal yang kurang baik di situ. Jadi perlu diperhatikan juga. Larangan-larangan itu juga perlu diperhatikan. Nah, hari ini kita akan belajar larangan-larangan atau hal-hal yang perlu kita waspadai ya dalam kita membangun karir, membangun pekerjaan, mungkin membangun bisnis, supaya kita nggak terperosok ya, supaya kita nggak ngalamin satu penurunan atau degradasi. Nah, kita akan belajar dari satu raja di Israel. Raja pertama namanya adalah Raja Saul. Raja Saul ini raja yang dahsyat menurut saya. Karena dia orang pertama di Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Bukan Daud, tapi Saul. Jadi ini orang spesial menurut saya. Dan Saul ditulis di situ bahwa dia itu bukan orang yang luar biasa. Dia dari suku yang terkecil, kaum yang terkecil, orang yang mungkin paling susah ya, tapi Tuhan bisa angkat Saul begitu luar biasa menjadi seorang raja atas satu bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Jadi karir Saul yang tadinya mungkin gak diperkirakan, tiba-tiba bisa hush. Wah, katakan sama-sama hush.
Dia naik tinggi luar biasa, dia menjadi seorang raja, levelnya menjadi top leader buat bangsa yang besar. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan Saul akhirnya bisa mengalami degradasi. Saul mati dengan cara yang tragis, ya. Beda dengan Daud, dia mati dengan rambut yang putih, penuh kemuliaan, penuh kehormatan. Tapi Saul mati dengan cara yang tragis, kalah perang, bunuh diri lagi, ya kan? Dan akhirnya tongkat kerajaan beralih dari Benyamin kepada Yehuda. Jadi ini kehidupan Saul, dia mengalami degradasi, bukan justru promosi, bukan naik, tapi justru turun. Nah, apa yang membuat Saul bisa mengalami kondisi seperti itu? Yang kita akan belajar malam ini. Supaya kita dalam bisnis kita, pekerjaan kita tahu hal-hal yang harus kita waspadai. Supaya nggak mengalami degradasi. Lewat kisah yang akan kita baca di 1 Samuel 15, kita akan mengerti, oh ini ternyata perikop yang penting sekali. Yang kita bisa melihat dari kehidupan Saul, sehingga Saul bisa mengalami degradasi dalam karirnya. Ya, langsung kita lihat 1 Samuel 15. Haleluya. Saudara bisa mungkin kalau perlu dicatat ya, supaya firman Tuhan bisa kita baca lagi, renungkan lagi, ya kan? Sehingga bisa menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. 1 Samuel 15, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya secara lengkap. Saya akan coba kupas secara singkat aja ya. 1 Samuel 15, perikopnya itu Saul ditolak sebagai raja ya. Tapi dalam perikop yang lain, terjemahan lain dibicara tentang Saul itu istilahnya apa ya? Dia itu mengesampingkan Raja Agag ya. Jadi dia istilahnya belain Raja Agag ya. Jadi ini hal yang penting kita bisa belajar dari kehidupan Saul. Di ayat 1 berkatalah Samuel kepada Saul, ayat 1 sampai 15, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir, ya. Jadi orang Amalek ini, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang pertama kali menyerang bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Ya, di padang gurun mereka diserang oleh suku Amalek ini. Jadi saudara nanti baca kisahnya, sehingga waktu itu Musa, Harun, dan Hur harus naik ke atas bukit ya. Waktu mengangkat tangan menang, kalau enggak kalah, ya kan? Ceritanya seperti itu kan. Saudara mungkin pernah baca kisah itu. Nah, kenapa Tuhan perintahkan hal ini kepada Saul? Ya, ini perintah resmi istilahnya. Perintah yang pertama kali saya baca secara resmi Tuhan berikan kepada Saul waktu Saul diangkat menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Tapi ada hal yang penting di sini yang buat kita renungkan ya. Kenapa Tuhan kok nggak suruh Saul itu habisin mungkin bangsa Filistin, ya kan? Karena itu juga musuh bebuyutan bangsa Israel ya. Atau mungkin bangsa Moab, ya kan? Dan yang lain-lain. Tetapi kenapa Amalek? Karena di sini saya percaya Tuhan mau mengajarkan sesuatu buat bangsa Israel, terutama kepada Saul sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan, sebagai top leadernya, ya, sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi kalau saudara perhatikan, seringkali kesan pertama, sesuatu yang pernah pertama kali terjadi dalam hidup kita itu biasanya membuat satu memori yang susah dilupakan, betul nggak? Kalau saudara lagi pacaran nih ya, wah ini kenang-kenangan masa lalu lah ya. Kadang kita lagi pacaran ya, pertama kali, oh ingat pertama kali saya pacaran sama pacar saya waktu itu makan di bakso yang di pinggir jalan itu, ya kan? Pas itu hujan lagi, wah pasti ingat terus tuh. Yang pertama biasanya ingat, ya kan? Nah, jadi Tuhan tuh sebetulnya lagi mau bernostalgia dengan bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu belajar sesuatu hal. Karena lewat peperangan melawan Amalek di situ, Tuhan mau mengingatkan bagaimana seringkali kesan yang pertama kali atau pengalaman pertama kali yang pernah kita alamin, itu seringkali bisa membuat satu sisi yang baik atau sisi yang sebaliknya, ya kan? Kalau sisi yang nggak baik bisa menimbulkan satu trauma, ya kan? Bisa menimbulkan satu ketakutan yang terus menerus itu akan kita alamin. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka itu bisa melupakan bangsa Amalek. Ya,
supaya mereka enggak apa ya, enggak dibebanin dengan apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Mungkin waktu itu masa Israel pernah mengalami peperangan dengan bangsa Amalek. Mereka mengalami satu ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Nah, Tuhan pengen lu hapuskan itu dari ingatan bangsa Israel supaya mereka bisa maju ke depan, ya kan? Nah, ini penting karena banyak orang yang seringkali nggak berani maju ke depan, nggak berani bisa untuk melangkah ke depan dan berhasil dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Karena apa? Karena trauma di masa lalu. Mungkin dulu pernah gagal, pernah ditipu orang. Jadi akhirnya waktu mereka akan bisnis lagi ke depan, mereka akan usaha lagi, akan mulai lagi, mereka trauma, takut lah. Jadi akhirnya nggak melangkah lah. Nah, dari kisah ini Tuhan sebetulnya pengen mengajarkan satu kebenaran buat bangsa Israel, supaya mereka bisa menang dari masa lalu. Mungkin ada hal-hal di masa lalu dengan Amalek yang membuat mereka masih ada trauma, khawatir, takut, itu harus dikalahkan. Karena Tuhan punya janji yang besar buat bangsa Israel ke depan. Nah, hari ini pun sama untuk setiap kita, ya. Kalau saudara mungkin di masa lalu ada trauma-trauma dalam saudara merintis pekerjaan, merintis bisnis yang membuat saudara khawatir untuk melangkah ke depan. Saudara harus bisa lepaskan itu. Saudara harus bisa menang dari itu supaya kita bisa maju ke depan. Nah, hari ini Tuhan mau mengajarkan setiap kita lupakan yang sudah lalu. Tapi kita menuju ke depan dengan masa depan yang luar biasa, ya, karena janji Tuhan buat setiap kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi jangan hidup untuk masa lalu. Saudara harus menang dari masa lalu. Saudara harus maju ke depan. Tuhan punya janji yang luar biasa. Di ayat yang ketiga, ini instruksi yang Tuhan berikan buat Saul pada waktu itu. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun anak-anak menyusu, lembu, domba, unta, keledai, semua dihabisi. Semua harus disikat. Wah, mungkin bahasa kasarnya gitu, ya kan? Semua harus disikat, nggak ada yang tersisa. Jadi Tuhan kalau kasih instruksi itu detail, ya. Tuhan kasih satu tujuan tuh jelas. Itu Allah kita. Karena kita tahu Allah kita tuh Allah yang punya tujuan. Demikian juga dalam setiap usaha pekerjaan kita, saudara harus tahu tujuannya untuk apa. Ada orang yang bisnis, ada orang yang kerja, ya udah Pak, jalanin aja lah. Namanya orang hidup ya harus kerja, harus bisnis. No. Malam ini kita harus tahu persis, saudara harus punya tujuan yang jelas. Dalam kerja pun saudara harus punya planning target yang jelas. Saya seringkali dalam usaha saya harus punya tujuan. Misalkan tahun ini saya punya target kembangin keagenan, atau mungkin tambah produk baru, tambah pegawai misalkan, atau ganti kendaraan. Itu harus ada target-target. Nggak apa-apa, walaupun itu target yang kecil, tapi kalau saudara pengen maju dalam hidup ini, dalam bisnis saudara, kerjaan saudara, harus punya target. Karena Allah kita tuh Allah yang punya goal. Bukan cuma ya udah hidup dijalanin aja, ya silahkan aja, ya nanti ngalir, kan orang karismatis ini mengalirnya nggak tahu kemana, ya kan? Harus punya goal, amin. Sudah harus tentukan itu mau kemana bisnis saudara. Kalau saudara kerja, saudara harus punya planning juga. Biasanya saya seringkali share dengan para orang-orang yang kerja, ya, usia 35 itu usia acuan. Usia 35 itu acuan. Jadi 35 itu harus tentuin mau bisnis sendiri atau mau kerja profesional, ya kan? Sebagai profesional juga nggak salah. Saya banyak teman saya yang profesional, yang kerja di perusahaan tapi dia sukses. Banyak juga. Jadi belum tentu kita harus jadi businessman, ya kan? Tapi memang lebih baik menjadi pengusaha sendiri katanya, ya kan? Karena usaha sendiri walaupun kecil tapi raja buat rumah sendiri, ya kan, dibanding harus kerja sama orang lain. Tapi ya itu terserah masing-masing. Tapi usia itu penting, 35 itu penting. Karena setelah 35 itu biasanya kalau saudara mengrintis bisnis di usia setelah 35 itu mentalnya juga udah beda. Semuanya udah beda, ya kan? Dan kalau mau kerja terus di atas itu, usia di atas 35 udah susah. Jadi di usia itu harus usia yang menentukan. Itu ada tujuan. Ya jangan hidup ya udah jalanin aja. Tiba-tiba waktu nggak bisa terulang.
harus punya tujuan, ya, karena Allah kita Allah yang punya tujuan. Nah, Tuhan punya satu instruksi yang jelas, tujuan yang jelas lewat kehidupan Saul sebagai leader. Leader itu harus punya visi, leader itu harus punya mimpi, leader itu harus punya goal yang jelas, ya kan? Itu harus, ya. Walaupun itu goal yang kecil sifatnya, goal yang mungkin sepele, it's okay, tapi jelas ada tujuan. Kayak kita mau lagi naik ke atas bukit, nggak apa-apa, cuma satu tangga, satu anak tangga yang kita jalani, nggak apa-apa, satu anak tangga, ujung-ujungnya saudara akan nyampe. Jadi harus punya goal. Dan setelah goal itu ditentukan, Saul pergi berperang. Dan kita lihat Saul akhirnya memenangkan peperangan. Tapi dari peperangan yang dilakukan oleh Saul dan bangsa Israel, ternyata dikatakan kalau sudah baca di ayat 11, saya nggak mungkin kupas tuntas semua ayat per ayat. Di ayat 11, Tuhan itu menyesal loh. Ternyata Tuhan bisa nyesel. Tuhan ternyata punya feeling, punya perasaan, ya. Dia bisa menyesal, dia nyesel karena telah menunjuk Saul menjadi raja. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul ini. Ini ayat kunci ini yang saudara harus perhatikan betul, ya. Ini titik yang kita bisa belajar kenapa akhirnya Saul terdegradasi dari karirnya sebagai seorang top leader di satu bangsa yang besar. Tuhan nyesel karena Saul nggak taat, Saul nggak ngelakuin apa yang Tuhan omong. Tuhan suruh untuk hancurkan semuanya, Saul sisakan sebagian besar. Sehingga Tuhan ngomong, kerajaan Saul akan beralih dan akan diserahkan kepada orang yang lebih baik dari Saul. Itu perkataan Tuhan. Jadi Saul akhirnya terdegradasi dari karirnya. Penurunan itu dialami oleh Saul. Karena apa? Ini yang kita harus perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita waspadain, ya. Dari perikop ini mengajarkan sebenarnya banyak hal penting buat setiap kita. Untuk kita belajar tentang bisnis, untuk kita belajar tentang karir, tentang profesional, tentang pekerjaan, ya, supaya kita bukan tambah terus turun, bukan terdegradasi, tapi promosi. Amin, haleluya. Yang pertama, ya, yang kita waspadain jangan sampai kita mengalami degradasi. Kalau saudara lihat firman Tuhan dari 1 Samuel 15 di ayat 7 sampai 9, nanti saudara bisa lihat, ya, bagaimana Tuhan tuh kasih satu instruksi yang jelas, ya, supaya Saul tuh habisin semuanya, termasuk raja, dan bahkan binatang pun dihabisin. Tapi Saul dan rakyat itu di ayat 9 menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, dan seterusnya. Jadi ada pengecualian di situ yang Saul nggak lakukan. Jadi Saul nggak melakukan instruksi yang Tuhan berikan dengan tepat 100%. Kalau saya mau terjemahkan dengan istilah saya, ini hal yang harus kita waspadain adalah dari kehidupan Saul sehingga dia mengalami degradasi. Saul itu menurunkan standar yang Tuhan sudah berikan, ya. Jadi ada standar yang Tuhan sudah tetapkan jelas, semua harus dihabisin, termasuk binatang. Tapi Saul turunkan standar itu sehingga ada beberapa hal yang dia nggak lakukan. Nah, ini poin penting. Kalau hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita nggak mau mengalami degradasi, penurunan, saudara jangan pernah menurunkan standar, ya. Jangan pernah menurunkan standar. Ada orang yang mulai dari nol, ya kan? Waktu merintis usaha, ada orang yang beli 1-2 orang. Waduh, senengnya, ya. Di sini ada yang dagang kan, saya tahu ada beberapa yang berdagang, punya toko. Wah, pertama kali jualan ada orang beli 1 aja dilayaninya kayak raja, luar biasa kan? Karena senengnya luar biasa. Ya, ada orang yang beli walaupun 1 orang. Tapi setelah toko itu ramai, usaha itu ramai, berkembang, maju. Wah, akhirnya dia mulai merasa dia udah hebat, udah ramai, dia nggak perlu lagi orang. Jadi dia pikir orang yang butuh dia. Melayanin orang udah nggak sama seperti waktu dia ngerintis. Ya, mulai juteknya keluar. Ada loh yang seperti itu. Ya, senyumnya udah mulai hilang, ya kan? Mulai ada penurunan standar gitu, ya kan? Jadi orang berpikir, aduh ini udah sombong dan sebagainya, ya kan? Karena apa?
Karena dia ngerasa udah hebat, orang butuh dia. Jadi kalau kalau perlu, oh kamu nunggu terlalu lama, udah pulang aja nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Kalau dulu ada satu orang, waduh disambut gimana, bisa dianterin lah semuanya, senyumnya juga lebar. Ada penurunan standar di situ karena ngerasa udah hebat. Nah ini hati-hati, ya. Jadi jangan pernah menurunkan standar. Pelayanan kita harus tetap optimal, ya. Dalam kualitas juga, jangan pernah menurunkan standar. Saya seringkali ngomong sama relasi bisnis saya, pokoknya kalau ada harga itu naik, nggak apa-apa, naik aja. Tapi jangan pernah turunkan standar. Karena itu fatal kalau buat saya pribadi. Bisnis itu fatal, kepercayaan. Kalau pelanggan sudah nggak percaya sama kita, itu udah truk mati. Makanya standar itu harus dijaga. Ya, kita harus tetap jaga standar. Kemarin minggu lalu tiba-tiba dari bagian produksi ada yang kontak ke saya bahwa ternyata ada kesalahan produksi secara teknis, bukan disengaja tapi kesalahan teknis. Waduh, ini barang sudah disebar ke mana-mana. Akhirnya saya kontak satu-satu semua agen-agen, toko-toko, langganan semuanya yang ambil barang itu, kita minta maaf ya, dan kita kurangin harga khusus ya. Walaupun kalau saya nggak ngomong, nggak ada yang tahu sebetulnya, nggak ada yang tahu karena itu mungkin orang nggak akan ngerti gitu. Tapi buat saya standar itu paling penting ya. Jadi eh, kita harus jaga itu standar ya. Jadi dalam karir kita, bisnis kita, kalau kita nggak mau ngalamin degradasi, jangan pernah turunkan standar. Amin. Jangan pernah turunkan standar. Itu penting ya. Terus yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Saul di ayat 24, 1 Samuel 15:24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka, ya. Ternyata Saul itu takut sama rakyat lebih daripada takut kepada Tuhan. Perintah Tuhan dia nggak takut, tapi apa yang dikatakan rakyat dia takut. Nah, jadi dalam kehidupan Saul, dia lebih mementingkan manusia daripada mementingkan Tuhan. Nah, saya mau ingatkan ya, tujuan akhir saudara dan saya itu bekerja, bisnis, itu tujuan akhirnya adalah Tuhan. Ingat ya, Tuhan, bukan manusia. Amin. Karena Tuhan yang bisa mengangkat saudara, Tuhan yang bisa meruntuhkan saudara. Tuhan yang bisa membawa saudara naik, dan Tuhan yang bisa membuat saudara turun. Tuhan. Makanya seharusnya rumusnya itu Saul bukan lebih takut kepada manusia, tapi lebih takut kepada Tuhan. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh Saul. Saul lebih mementingkan manusia daripada Tuhan. Nah, di sini saya perhatikan kata Saul lebih takut ya, dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata yare ya. Yare ini artinya menyegani ya kan, terus menghormati ya kan. Seringkali dalam kita berdagang, bisnis, dalam kita bekerja, kadang kita bisa ada rasa segan dengan seseorang. Nah, ini kadang juga bisa bahaya. Karena rasa segan, harusnya rakyat itu kan nurut sama pemimpin kan. Ini sekarang kebalik rumusnya. Ini udah salah kaprah semuanya. Jadi akhirnya Saul sebagai pemimpin yang punya otoritas sebagai wakil Tuhan, dia jadi malah takut kepada rakyat. Jadi Saul yang ngikutin apa kata rakyat, ya. Jadi karena segan itu, akhirnya ada kompromi di situ. Ada kompromi-kompromi di situ. Nah, ini yang bahaya. Jadi Saul itu pengen menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Sehingga Saul itu tadinya mungkin ketetapannya harusnya nggak boleh, tapi karena segan, ya udahlah, nggak apa-apa lah, dikit-dikit, oke lah. Itu ada kompromi di situ, ya kan? Saya bisa nangkap maksud saya ya. Jadi karena segan itu akhirnya ada kompromi-kompromi, harusnya dihabisin semuanya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Karena ada keseganan di situ, karena takut segan akhirnya ada kompromi. Sehingga Saul itu bukan menjadi seorang yang punya prinsip,
Pelintat-pelintut. Kalau orang pengen menyenangkan semua manusia, biasanya orang itu nggak punya sesuatu yang tegas, nggak punya prinsip dalam hidupnya. Padahal untuk kita membangun bisnis, membangun pekerjaan kita, karir kita hidup harus punya prinsip yang jelas. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Harus punya prinsip yang kuat, ya. Sama seperti Daniel, kalau sudah tahu Daniel, dia hidup di kerajaan Babel. Itu Daniel tuh dapat fasilitas makanan raja loh. Itu luar biasa. Tapi Daniel tahu itu makanan itu adalah makanan haram di mata Tuhan. Makanan yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Daniel akhirnya berketetapan hati untuk nggak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ini Daniel, dia nggak pengen menyenangkan rajanya, ya, karena dia lebih pengen menyenangkan Tuhannya. Itu Daniel, beda dengan Saul. Daniel punya prinsip yang kuat. Kalau Saul itu bisa pelintat-pelintut, nggak penting ya orang seneng lah, happy gitu, nggak apa-apa lah, yang penting orang seneng happy gitu loh. Jadi ini justru sesuatu yang bahaya dalam kita membangun karir. Kalau saudara mau berhasil, saudara harus punya prinsip dalam hidup ini, ya. Saudara harus pegang prinsip, ya. Jangan nanti sebentar A, sebentar B, nah sebentar D, sebentar A. Orang seperti ini nggak akan bisa sukses. Orang seperti ini nggak mungkin bisa berhasil, ya. Kenapa? Nggak punya prinsip yang kuat. Nanti ya punya pegawai karena mungkin nggak punya prinsip, yang satu bisa putusin A, satu bisa putusin B, satu bisa putusin C, ya kan? Bisa kacau semuanya. Nah, apa yang membuat Saul bisa seperti itu? Ternyata waktu kita baca terus, nanti saudara bisa melihat ada satu ayat ya, bagi ayat 30, ternyata Saul itu eh, pengen dihormati, ya. Dia pengen dihormatin di hadapan para tua-tua dan bangsa Israel. Jadi ini yang membuat Saul akhirnya bisa kompromi, bisa nego, ya. Padahal ini sesuatu yang kadang justru bisa menjerumuskan Saul sehingga dia mengalami degradasi. Saul itu ternyata gila hormat, ya. Dia pengen cari muka di hadapan orang-orang sebangsanya. Jadi Saul tuh pengen dihormati. Jadi orang yang pengen dihormati itu berarti orang itu ada kesombongan, betul nggak? Jadi dia ada kesombongan yang dia tanpa sadar dia miliki. Makanya kalau saudara perhatikan dalam kehidupan Saul, makanya Saul itu eh, dia mau lakukan itu supaya dia dihormati oleh orang-orang sebangsanya. Karena dia gila hormat, itu Saul. Kalau saudara lihat ada satu contoh lagi, seorang panglima yang bernama Naaman. Waktu dia sakit kusta, dia pengen sembuh, ketemu Elisa. Elisa nyuruh Naaman masuk ke dalam sungai Yordan 7 kali. Buat Naaman itu hal yang sangat-sangat sulit. Buat kita mungkin gampang. Tapi buat Naaman itu sulit. Karena apa? Itu gengsinya Naaman. Dia panglima. Dia orang yang punya status jabatan tinggi. Harus masuk ke sungai Yordan. Tapi waktu Naaman mau meletakkan semua gengsinya, kesombongannya itu, saya bisa melihat Naaman dipulihkan luar biasa. Betul kan? Jadi kadang dalam membangun bisnis kita harus juga belajar tentang kerendahan hati, ya. Kita harus mau terus dibentuk, ya kan? Kita bisa belajar dari pegawai kita, bisa loh, ya. Kita bisa belajar juga dari relasi kita juga, ya. Nah, Saul ini orang yang pengen terus dihormati, makanya dia kompromi. Orang yang kompromi ini biasanya nggak punya prinsip yang kuat. Dia gampang pelintat-pelintut, ya. Kalau saudara pengen membangun bisnis, membangun pekerjaan, saudara harus punya prinsip. Dan prinsip ini yang harus saudara pegang, ya. Jangan dijual dengan apapun juga. Jangan temennya lakukan A, saudara karena nggak enak ikut-ikutan A, ya kan? Yang lain lakuin B, saudara nggak enak lakuin B, ya. Ada orang yang utang sama saudara, harusnya perusahaan itu nggak boleh utangin. Tapi karena saudara nggak enak supaya langganan senang diutangin, ya. Dan akhirnya bisa terjadi masalah. Nah ini yang harus kita pikirkan hal-hal seperti itu. Makanya kalau saudara pengen maju, saudara harus punya prinsip. Coba saudara renungkan sebentar, ya. Renungkan sebentar nih. Renungkan sebentar. Kalau misalkan kita anggap ini ada 10 perintah Allah, ya. Dalam bisnis pun saudara harus punya 10 perintah Allah dalam bisnis saudara.
Ya. Kira-kira kalau saudara tulis 10 perintah Allah dalam pekerjaan bisnis, saudara akan tulis apa? Kalau saya biasanya cari karyawan nomor 1 jujur. Kalau saya nggak tahu saudara punya prinsip apa. Nah, kalau saudara nggak punya prinsip, ditanya kayak gini bingung, gimana saudara akan bisa maju? Karena saudara sendiri nggak ngerti prinsipnya apa. Harus punya itu. Ya, nanti PR-nya ya, selesai ini saudara renungkan sendiri. Setiap orang mungkin bisa beda-beda, tapi saudara harus punya itu. Karena itu akan menjaga saudara untuk bisa naik terus, mencapai level yang tertinggi. Harus punya prinsip untuk bisa maju. Karena kalau kita nggak punya prinsip, saudara akan gampang diombang-ambingkan. Dan itu yang membuat kita nggak akan bisa sukses. Itu yang kedua yang kita bisa belajar dari Saul, supaya kita nggak terdegradasi. Ya. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar dari Saul, kita kembali ke ayat 9 tadi. Bagaimana Saul waktu dapat perintah dari Tuhan untuk dia itu menghabisi seluruh bangsa Amalek, termasuk juga dengan kambing, domba, unta, keledai, dan sebagainya. Tapi Saul nggak lakukan itu. Saul itu sisakan Raja Agag, sisakan domba, kambing, lembu yang terbaik, tambun, ya, semua yang berharga. Ini yang dilakukan oleh Saul. Tetapi yang tidak berharga, hewan-hewan yang buruk, semua ditumpas oleh Saul. Nah, saudara melihat di sini bahwa waktu Saul mau menghabisin Raja Agag, mungkin dalam pikiran, wah ini raja punya kapasitas lebih, mungkin punya harta yang berlimpah, punya mungkin channel yang luas, punya hal-hal yang baik, ya kan, hal-hal yang luar biasa. Jadi Saul mungkin mulai berpikir lain di situ. Dia mungkin bisa ngambil sesuatu dari raja ini karena dia punya kuasa, ya. Terus dia mulai lihat, waduh, kambing yang tambun, wah kayaknya oke, ya kan. Dan mulai dia berpikir tentang hal-hal yang lain. Akhirnya Saul melalaikan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi Saul melihat dengan apa yang dia lihat dengan mata, dia bisa mengambil satu keuntungan lebih di situ. Jadi Saul saya perhatikan, dia ambil keuntungan gelap lewat peristiwa bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Dia mengambil keuntungan gelap tanda kutip. Ini artinya dia itu korupsi, ya. Dia korupsi karena dia mengambil bagian yang seharusnya dia nggak ambil. Itu Saul. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan udah jelas. Harus semuanya dihabisi. Tapi Saul mengambil keuntungan-keuntungan dari apa yang dianggap bisa menguntungkan dia. Nah, makanya hidup ini, kalau saudara membangun bisnis saudara, karir, jangan pernah saudara punya mental korupsi. Ya. Bisa mengambil bagian yang bukan bagian kita. Itu korupsi. Dan ini yang kadang membuat kita itu mengalami degradasi. Kalau saudara lihat kehidupan Yudas itu dia sering mengambil uang kas milik dari pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dia seorang pencuri, dia seorang koruptor. Dan saudara tahu akhir hidup dari Yudas itu tragis, ya kan? Dia mengalami satu kondisi yang sangat-sangat tragis, itu Yudas. Bukan naik tapi justru turun, itu kehidupan Yudas. Karena dia itu koruptor, dia senang korupsi, mengambil bagian yang bukan miliknya. Dan ngerinya yang namanya mental korupsi ini, itu merusak diri sendiri. Karena orang yang korupsi ini, dia akan gak pernah puas. Dia pengen terus. Dan akhirnya bisa menghalalkan semua cara. Ini yang bahaya. Waktu kita ada spirit ini, tanpa sadar kita sendiri yang akan dirusak. Makanya kita harus perhatikan betul ya tentang hal ini. Karena kita harus tahu bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Kalau kita cinta dengan dunia dan segala yang ada di dalamnya, justru kita akan berakhir kepada kehancuran. Makanya ini hal yang harus kita ngerti. Kalau kita punya mental ini, ingat ya sekali lagi, saudara sedang merusak diri sendiri. Waktu kita membangun pekerjaan, karir kita, bisnis kita, ya, jangan kita punya mental seperti ini, karena ini tanpa sadar akan merusak setiap kehidupan kita.
Yang namanya koruptor itu seperti Yudas, dia akan selalu berpikir kalau ini dia lakukan, dia dapat untung apa? Semua diukur dari untung rugi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ada pikiran seperti itu, jangan-jangan saudara harus cek ya, apakah ada mental korupsi enggak? Karena kita semua pikirnya, gue untung apa? Gue dapat apa? Wah, nggak dapat apa-apa, nggak mau, ya kan? Padahal bisnis itu nggak semuanya diukur dari hal itu. Waktu saya mendapatkan satu kepercayaan ya di daerah Jawa Tengah untuk pegang satu distributor, bosnya sempat kontak saya. Sebetulnya ada satu distributor yang jauh lebih besar dari kita, tapi bos ini tetap mau pegang kita yang suruh pegang. Karena buat bos ini keuntungan itu bukan segalanya gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa dalam bisnis ini, dalam kita membangun bisnis, itu kadang keuntungan itu bukan segalanya, itu penting ya. Kalau saudara misalkan mau bisnis sama seseorang, saudara pasti akan lebih cari orang yang bisa saudara percaya daripada orang yang punya duit, betul nggak? Jadi ini penting. Jadi nggak selamanya kita dagang kerja itu diukur dengan materi. Untungnya apa, ruginya apa, ya. Ada orang yang udah berhasil, udah sukses, akhirnya dia mulai korupsi, ya korupsi waktu lah, korupsi tentang pekerjaan lah, korupsi tentang kualitas produksi lah. Nah ini hati-hati ya, jangan pernah kurangin sesuatu, jangan pernah ambil yang bukan bagian kita ya. Kita melihat dari kehidupan dari kehidupan Saul, bagaimana Saul akhirnya mengalami degradasi karena dia melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, dia turunkan standar. Yang kedua, dia mulai kompromi dan dia mulai gak punya prinsip. Dia lebih senangkan manusia daripada senangkan Tuhan. Dan yang ketiga, dia punya mental korupsi. Ya, jadi 3 hal ini yang kita harus waspadai supaya kita gak mengalami degradasi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ayat hafalannya ya yang kita akan baca. Minggu lalu saya lupa karena terlalu kecepatan ya. Jadi ayat emas kita yang kita perlu baca setiap minggu, karena saya percaya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, ya kan? Saya terbatas, tapi firman itu tidak terbatas. Jadi waktu kita baca firman, biar Tuhan yang terus ya bekerja di tengah kita. Matius 6 ayat 33, ayat yang cukup terkenal ya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar. Waktu fokus kita, standar hidup kita semuanya adalah Tuhan dan kebenaran, ya, maka nggak usah khawatir, Tuhan akan tambahkan semuanya dalam hidup saudara. Amin. Kita baca sama-sama ya, Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan dengar beberapa pengumuman. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Rudi. Firman-Nya saya percaya semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara kita simak beberapa pengumuman. Saudara melihat yang pertama kita lihat bahwa mari kita ikut pengumuman lewat YouTube. Saudara bisa follow lewat GBI Sukawarna Aruna 1. Kemudian ada juga bisa follow di WA, ada WA Center. Nah, saudara bisa lihat nomornya, bisa catat. Kemudian saudara juga bisa mengikuti lihat ibadah kul. Nah, di sini ada lihat, saudara bisa mengajak ke tetangga, kawan, keluarga, supaya bisa, ayo kita ikut kul. Di sana ada jadwal, alamat, semuanya lengkap dengan kontak personnya. Kemudian, saudara, ada juga HWO, Healing Worship. Nah, saudara bisa ajak, bisa lihat, mungkin bisa kontak, ada yang perlu didoakan, saudara bisa hubungi.
lewat online ini ya, juga bisa lihat lewat YouTube. Nah, kemudian saudara, kita bersyukur rencana untuk membuka ibadah onsite. Nah, bersyukur pada saat ini lewat pemerintah, lewat pengumuman bahwa kita turun kepada level 3. Mari kita sama-sama berdoa supaya ibadah onsite ini bisa berjalan kembali, dan doakan supaya pengurus atau majelis jemaat bisa ambil bagian bersama-sama. Nah, saya percaya saudara bisa simak lewat pengumuman tadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Joni untuk pengumumannya. Kita terus doakan ya supaya ibadah onsite bisa segera terrealisasi. Tentunya kita tetap jaga prokes dengan ketat ya, karena kita tahu bahwa COVID ini belum selesai ya, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan terus beserta dengan setiap kita. Puji Tuhan, ada pokok doa yang udah masuk ke meja saya ya. Nanti kita sama-sama doakan untuk Bapak Yusuf yang ada di Purwokerto ya, ada kanker hati, terus juga untuk Bapak Sirait dari Ibu Agnes ya, sakit lutut ya. Kita sama-sama doakan. Nah, sebelum nanti kita akan masuk dalam doa, mungkin ada di antara saudara-saudara nih yang mau bersaksi, mau sharing ya, mau tanya sesuatu ya, silakan ya. Kita ambil waktu sebentar nih ya, 1-2 menit ini. Silakan kalau ada. Oh, Cirina ya, silakan Cirina. Shalom Ci. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Tolong jangan bosen ya kalau misalkan antara saya lagi, mami saya lagi, mami saya lagi mungkin yang berbagi. Tapi memang ini yang benar-benar hangat baru saja terjadi gitu. Hari Senin sore ketika saya mau jam pulang, tiba-tiba saya mengalami sakit perut di bagian bawah kiri gitu kan ya. Sampai saya nggak bisa jalan waktu itu. Saya sendiri nggak tahu kenapa gitu kan ya. Tiba-tiba gitu saya habis ibadah bersama dengan teman-teman yang lain. Terus saya mau pulang, saya berdiri nggak bisa, ini sakit sekali gitu. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong, pokoknya saya mau pulang sekarang, jadi tolong hantar saya dengan selamat supaya saya bisa nyampe rumah dulu aja gitu kan ya. Dan puji Tuhan ternyata saya bisa pulang ke rumah, dan kebetulan saat itu nggak tahu feeling dari pagi mungkin saya diantar dan dijemput, jadi saya nggak bawa kendaraan sendiri. Sampai di rumah sakitnya itu tambah jadi gitu kan ya. Dan saya pernah teman saya ngalamin seperti ini. Dia itu kayaknya ngalamin apa ya, seperti kayak kista atau apa gitu yang tiba-tiba tuh harus langsung dioperasi atau ditindak. Duh, saya udah ngebayangin kayak gitu, saya bilang Tuhan pokoknya nggak ada pisau operasi yang membedah saya atau saya nggak akan dirawat gitu. Saya perkatakan terus. Tapi ternyata kenyataannya tuh semakin sakit, dan saya minta doain sama suami saya. Biasanya doanya mujarab gitu ya, langsung cespleng, tapi saat itu masih tetap sakit gitu. Saya akhirnya bilang, Tuhan saya nggak mau mengandalkan siapapun, saya mau harus berdoa sendiri, dan saya percaya dengan iman, saya terus perkatakan. Akhirnya besoknya, kebetulan saya waktu saat ini tuh sedang WFH, jadi saya cuma kebagian hari Senin aja masuk, selebihnya saya di rumah. Dan di situ saya melihat, aduh Tuhan teh baik ya, dengan kondisi saya seperti ini, saya kok dijadwal cuma masuk 1 hari dalam seminggu. Nah di situ saya cuma bisa berdoa, saya bisa berharap, tapi kenyataannya memang masih tetap sakit gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang sama suami saya, kok kalau misalkan sampai hari Rabu malam enggak hilang sakitnya, periksa aja ya ke dokter kandungan mungkin, saya bilang gitu. Oke, katanya gitu. Hari Selasa cool, jalan biasa, tetap sakit. Lalu hari Rabu saya bilang, ini ada HWO, saya mau ikut HWO. Pokoknya saya percaya, saya perkatakan, saya sembuh, saya nggak akan dioperasi, saya nggak akan kena tindakan apapun gitu ya. Hari Rabu malam waktu mau tidur, saya masih tetap sakit gitu. Tapi puji
Tuhan Bapak Ibu Saudara ketika hari Kamis, kok saya bilang, oh kayaknya rada-rada hilang gitu ya sakitnya. Dan puji Tuhan hari ini benar-benar sakitnya tuh nggak ada gitu. Sakitnya sama sekali nggak ada, saya bisa beraktivitas, saya bisa jalan ke sana ke sini, saya bisa melakukan banyak hal. Jadi di situ saya percaya tuh kalau kita apa ya menyerahkan total gitu kan, kepercayaan kita nggak lewat siapa-siapa gitu, nggak titip doa atau nggak minta ngandelin siapa, tapi kita percaya kita punya kuasa gitu. Kita sama-sama dikasih kuasa yang sama sama Tuhan dan saya lakukan itu. Tuhan, pokoknya saya percaya dalam nama Yesus saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Saya terus perkatakan. Dan hari ini saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tadinya saya nggak mau cerita, tapi di sini kok tiba-tiba kayaknya saksikan, saksikan. Saya bilang, ya udah saya hanya mau taat. Dan puji Tuhannya lagi yang menguatkan saya kenapa saya mau bersaksi karena hari ini saya men-share ayat ke beberapa grup ini grup WA saya ayatnya yang tadi ayat emas tadi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya semakin yakin saya harus sharing hari ini saat ini gitu. Jadi ya gitulah kesaksian saya yang saya alami. Hari ini saya betul-betul bisa beraktivitas dan nggak ada sedikit pun rasa sakit. Jadi itulah betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tuhan luar biasa ya. Pasti sehat, sembuh Cirina ya. Amin. Ya memang ini kesaksian itu penting ya. Saya yakin bukan cuma Cirina Cilili yang punya kesaksian, yang lain juga sebetulnya banyak. Cuma mungkin mereka nggak berani ngomong. Kalau Cirina sama Tante Lili berani ngomong. Kalau bahasa Jawanya bonek lah ya, nekat gitu kan. Kalau yang lain mungkin masih malu-malu gitu kan. Padahal mungkin banyak gitu. Ya, saya percaya nanti minggu depan ada yang mau kesaksian lagi ya. Saya ingat gini, kesaksian yang saudara terima sekecil apapun itu kadang bisa jadi berkat buat banyak orang. Waktu kita terima sesuatu, kita saksikan, kita sedang memberkati orang lain, nanti saudara akan terima blessing yang baru lagi. Percaya itu. Tapi kalau saudara simpen buat sendiri, nggak mau saksiin, ya udah di situ aja selesai, ya kan? Jadi saudara harus berani saksikan. Makanya firman Tuhan berkata kita harus menjadi saksinya. Saksi itu harus disaksikan supaya kita terima kuasa lebih ya. Berani bersaksi ya mulai minggu depan ya, saksian. Pak tadi saya kepleset jatuh, tiba-tiba ada malaikat jadi saya nggak jadi jatuh. Misalnya nggak apa-apa lah saksian, tapi jangan ngarang saudara ya, harus benar gitu ya. Supaya jadi berkat buat semuanya. Puji Tuhan ya. Ya, thank you Cirina ya. Jadi kita harus belajar tuh ya, kan semua kita tuh dikasih kuasa ya. Ibu Cihwa, Ibu Liwa, ya kan, Pak Joni, Bu Chunlan, Yandri, Bu Heni, Pak Hadi, Mulyono, semuanya, Yulia, Pak Yohanes, semuanya punya kuasa yang sama. Cuma barangkali kita seringkali kan mengandalkan orang kan, kayak kalau pendeta nggak doain kurang jos gitu kan. Salah, saudara juga punya kuasa itu. Bahkan ada orang-orang yang biasa, yang sederhana, Tuhan pakai itu dahsyat loh. Bahkan lebih dari hamba-hamba Tuhan yang kita pikir luar biasa. Karena setiap saudara dan saya itu punya karunia masing-masing ya. Ada orang yang biasa tapi dia Tuhan taruh karunia doa yang kuat. Jadi kalau doa sama orang ini tuh kayaknya wah spirit kita tuh nyala ya kan. Ada yang punya karunia kesembuhan, doanya biasa tapi orang waktu doain mengalami kesembuhan. Bisa gitu. Jadi setiap kita punya karunia. Saudara punya kuasa itu. Amin. Jadi kalau saudara sakit gak usah cari Pak Rudi ya. Cari Tuhan langsung aja. Doa sendiri sama Tuhan. Haleluya ya kan. Puji Tuhan. Kelihatannya seneng kalau kayak gini ya. Tapi memang betul bahwa Markus 16 mengatakan bahwa setiap orang percaya Tuhan kasih kuasa. Saudara orang percaya kan? Semua punya kuasa yang sama ya. Ada yang lain mungkin? Nah ini Pak Mulyono nih. Dari jauh-jauh kayaknya dari tadi ketawa terus mau sampaikan sesuatu. Pak Mul. Atau Pak Sukanto? Idem Pak, idem Pak. Pak Sukanto ada Pak Sukanto sharing buat kita. Atau siapa lagi Bu Wiwi, Martin mungkin ya. Oke ya, terus semangat nanti kita akan berdoa buat pokok doa yang udah masuk ya. Terus saudara harus jaga api itu karena saya lihat sekarang orang kalau nggak jaga api itu pasti drop semuanya ya. Saya kadang lihat kemarin ada satu acara ya itu spirit doanya itu kuat pisan tuh luar biasa gitu ya. Ya saya lagi rindu
gitu-gitu lagi tuh, ya kan? Sampai tembus sampai level itu. Waduh, itu kalau udah level itu tuh, itu kita udah langsung lagi kayak ketemu Tuhan langsung gitu, ya kan? Itu doanya pasti luar biasa, ya. Nah, saudara harus punya kerinduan seperti itu. Jadi spirit doa itu doa yang nerobos gitu, bukan cuma doa biasa, tapi doa yang nerobos gitu, langsung masuk ke hadirat Tuhan. Itu pasti akan alami sesuatu, ya. Dan itu semua dimulai dari hati, ya. Oke. Ada yang mau di ini? Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Entah pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
menjamah setiap kami malam ini Tuhan. Kami yang berputus asa malam ini, yang hilang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru, berikan kekuatan yang baru. Kami percaya mujizat itu masih ada Tuhan, bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Apapun keadaanmu malam ini, saudara tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan setiap kita. Saudara harus percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Malam ini apapun keadaanmu, mungkin saudara sedang dalam khawatir, takut, putus asa. Percaya, Tuhan ada. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Rasakan Tuhan malam ini. Buka hati setiap kita. Tuhan ada. Damai sejahtera yang melebihi segala akal turun atas setiap kita malam ini. Korabatakara sandara takase karasira basu. Dan saat ini sudah mulai berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi berdoa dengan mulut saudara sendiri, dengan suara berdoa, karena saudara punya kuasa. Setiap saudara punya kuasa yang sama sebagai orang percaya. Saat ini berdoa, apapun keadaan saudara mulai berdoa saat ini. Kiralah batakarabaya sikaraba. Percaya saudara sudah mengalami janji Tuhan malam ini. Malam ini, detik ini saudara percaya dengan iman, saudara sudah terima janji itu. Dengan iman saudara terima janji itu dalam nama Yesus. Koraya sekiramoya sandara basandi sandi 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 sandi. Kiralah bara percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati berdoa saat ini untuk Bapak Yusuf yang sedang sakit di rumah sakit Purwokerto Tuhan, yang kanker hati. Kami berdoa oleh bilur darah Yesus Tuhan, jamah Pak Yusuf saat ini Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa semua sel kanker saat ini mati di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak yang mustahil Tuhan, biar sukacita dan sejahtera Tuhan mengalir untuk Pak Yusuf dan keluarga semuanya. Berkati juga untuk Pak Sirait Tuhan yang sakit lutut. Kami berdoa saat ini, kami tumpang tangan secara iman kepada lutut dan Pak Sirait Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah sembuhkan lututnya saat ini Tuhan, sehat kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Cirina saat ini Tuhan, untuk perutnya saat ini. Kami percaya Tuhan oleh bilur darah Yesus, perutnya sudah sehat, sudah sembuh saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
kami berkatakan bilut darah Yesus menyembuhkan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam ini. Terus berkati gerejamu, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, berkati gereja-gereja yang ada di bangsa ini, berkati umat-Mu Tuhan, semuanya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk rencana ibadah onsite, biar Tuhan yang tentukan semua waktu yang terbaik dan semua persiapannya bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati juga untuk bangsa ini. Kami terus lepaskan berkat atas Indonesia. Indonesia boleh mengalami terus anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Bahkan kami berkatakan COVID bisa turun di bangsa ini, bahkan sampai yang paling rendah Tuhan, dan tidak ada lagi atas bangsa ini. Kami percaya Indonesia sehat, Indonesia sembuh di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan, berkati semua aparat keamanan, berkati juga tim medis, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini, dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam adanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, thank you ya, thank you buat kebersamaannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. God bless you, Cirina, sehat selalu ya, Makasih Ko semangat. Rudi. Ya, Lili, makasih. Tante Lili, Dan berkat untuk Pusiana, God bless. Jeleni ya, Bu Heni, Pak Gunawan, God bless ya. Bu Kunwan, Tuhan berkati. Ibu Evi, Tuhan berkati ya. Dan Makasih Pak Rudi. Pak Janto, Makasih Pak semuanya. Sandras, ya Bu Mariana, Pak Thomas sehat Pak Thomas. Tuhan berkati. Si Lisa, Pak Habil, Vivi, God bless, Merlin, Bu Yustiana, Pak Hasan, Bu Rosnani, ya Pak Lukman, semangat terus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sisa Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Pak Hadi, God bless. Asa, Bu Yustini, Tuhan memberkati. Percaya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Sisa Tuhan ada, amin. Saat menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sisa Tuhan ada bagi yang setia percaya, yang setia dan percaya. God bless semuanya, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Doa berkati. Tuhan berkati semua.